Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video pembelajaran ekonomi untuk kelas 11 tentang ketenagakerjaan. Pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, kemudian pembagian atau klasifikasi tenaga kerja. Nah, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Anak-anakku, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja merupakan sebuah kelaziman yang harus dilakukan oleh sebuah negara atau sebuah masyarakat dalam sebuah negara. Sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah skill, sejumlah keterampilan, sejumlah kemampuan pengetahuan, sehingga sebuah nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan yang dia miliki saat itu. Untuk itu, perlu ada sebuah usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja melalui jalur formal atau jalur pendidikan maupun jalur non-formal melalui berbagai lembaga pelatihan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta atau perusahaan. Proses ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka mempunyai kemampuan yang lebih baik, mempunyai keterampilan yang lebih baik, sehingga memiliki daya saing yang lebih baik pula. Tentu apabila kita bekerja pada sebuah lembaga, pada sebuah perusahaan, pada sebuah institusi atau apapun itu, kita tentu akan mendapatkan sebuah imbal jasa atau imbal balik, yang kemudian imbal balik atau imbal jasa tadi kita sebut sebagai upah. Nah, sistem pembayaran upah yang di Indonesia itu tergantung pada berbagai kondisi, antara lain yang pertama adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja ini adalah sesuai dengan mekanisme pasar. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, maka upah akan cenderung turun. Begitu pula sebaliknya. Jika permintaan tenaga kerja lebih rendah apabila permintaan tenaga kerja lebih tinggi daripada penawaran tenaga kerja, tentunya akan membuat upah itu cenderung untuk naik. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan memberi kerja dan penerima kerja. Semua itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pengupahan dan ketenagakerjaan. Baik, beberapa sistem pengupahan yang ada diantaranya adalah upah menurut waktu, di mana seorang pegawai, seorang karyawan diupah menurut waktu kerjanya. Kemudian yang kedua menurut prestasi, yaitu prestasi yang ditorehkan oleh tenaga kerja tadi. Kemudian sistem upah borongan, sistem upah premi, sistem upah partisipasi, dan sistem upah mitra usaha. Dan khusus di Indonesia, kita mengenal dengan yang namanya upah minimum, atau sering kita dengar namanya UMR atau UMP, upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Nah, peraturan ini atau penetapan upah minimum ini berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Berarti di sini ada sebuah kesimpulan, maka penetapan upah minimum provinsi atau UMP merupakan hak dari seorang kepala daerah. Dalam hal ini adalah gubernur jika penentuan UMP tadi di wilayah provinsi, dan bupati atau wali kota untuk penentuan upah minimum tingkat kabupaten dan kota. Untuk selanjutnya kita bicara tentang pengangguran. Tentu niscaya dalam sebuah negara terjadi full employment atau semua warga negara yang sudah memasuki usia kerja semuanya bekerja. Tentu ada sebagian yang menganggur. Nah, pengangguran itu apa? Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Berarti dia memang tidak mempunyai sebuah pekerjaan, walaupun dia sedang mencari pekerjaan, walaupun dia sedang mempersiapkan suatu usaha yang akan dia geluti. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Artinya di sini adalah apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, tentunya akan semakin tidak baik bagi sebuah perekonomian. Baik, kalau kita lihat dari jenis pengangguran dan penyebabnya, jenis pengangguran menurut faktor penyebabnya itu bisa terjadi yang pertama karena pengangguran konjungtur atau siklis, yaitu pengangguran akibat terjadinya naik turun kegiatan ekonomi atau kita sebut dengan
resesi atau kita sebut dengan krisis ekonomi. Nah, seperti yang terjadi pada saat ini di mana kita mengalami pandemi COVID-19, ada beberapa negara termasuk negara kita sudah mengalami resesi ekonomi. Nah, tentu akan mengakibatkan banyaknya pengangguran karena terjadi PHK secara massal atau besar-besaran. Yang kedua adalah pengangguran struktural, adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian, misalnya dari agraris ke industri ke jasa. Maka banyak tenaga kerja yang dulunya bisa kerja di sektor agraris karena struktur ekonomi berubah menjadi industri, perdagangan, maka orang-orang yang bekerja di bidang pertanian tidak bisa mengikuti akan perkembangan di bidang perindustrian maupun perdagangan sehingga ia terpaksa menjadi seorang penganggur. Kemudian bisa dikatakan pengangguran friksional adalah pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Artinya di sini ada miss. Mungkin misalnya ada sebuah lowongan pekerjaan di Papua, di Sulawesi. Padahal yang dibutuhkan adalah tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu, yang mana tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu tadi berada di Pulau Jawa. Informasi yang tidak sampai karena terjadi kesulitan temporer tadi, sehingga lowongan pekerjaan tidak bisa terisi, sehingga orang yang mengisi tadi juga belum mempunyai pekerjaan. Itulah yang disebut dengan pengangguran friksional. Kemudian ada pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang disebabkan oleh pergantian tenaga manusia oleh tenaga mesin. Ke depan tentu ini akan menjadi semakin berat tantangan buat kalian karena hampir mekanisasi menggunakan teknologi ini akan menggusur peran manusia dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian kalau kita lihat jenis pengangguran menurut cirinya, ada pengangguran terbuka, yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja. Setengah menganggur adalah orang yang saat bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan dengan maksimum. Kemudian pengangguran terselubung adalah saat tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena tidak sesuai dengan kompetensinya. Kemudian pengangguran musiman adalah pengangguran saat pergantian musim, sehingga ada orang yang menganggur karena misalnya menunggu panen, sehingga dia harus menganggur karena harus menunggu pada musim panen. Baik anak-anakku, itu sekilas tentang ketenagakerjaan, khususnya kita sudah membahas tentang pengangguran. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca sendiri di buku paket yang sudah kalian miliki. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.